Ya, hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Ya, berjumpa lagi dengan kami di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online. Ya, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas salah satu mata pelajaran di kelas 12, yaitu instalasi tenaga listrik. Ini adalah di bagian kelima, membahas materi tentang perancangan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kita melanjutkan di bagian 4, di mana kompetensi dasarnya 312 menganalisis jumlah bahan, tata letak, dan rencana biaya instalasi tenaga listrik 3 fasa, menentukan jumlah bahan, tata letak, rencana biaya, dan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Kemudian di pertemuan keempat, kemarin kita sudah membahas bahan instalasi tenaga listrik 3 fasa, dan hari ini kita akan membahas perencanaan instalasi tenaga listrik 3 fasa. Oke, sebelum kita lanjutkan, pastikan teman-teman sudah menekan tombol subscribe dan notifikasi di ruang praktek listrik tempat belajar listrik online, karena banyak video terkait dengan ketenaga listrikan yang bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya untuk peserta didik di SMK, teknik instalasi tenaga listrik, dan bagi teman-teman yang tertarik akan ketenaga listrikan. Ya, perencanaan instalasi listrik tenaga 3 fasa. Segala sesuatu perlu perencanaan agar hasilnya maksimal. Agar instalasi dapat digunakan secara maksimal, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perencanaan, yaitu tujuan perencanaan instalasi listrik ini di sini. Tujuannya apa? Tujuannya adalah keselamatan manusia, peralatan, lingkungan tempat instalasi tenaga listrik itu digunakan, pastinya ini sebagai pertimbangan. Kemudian instalasi listrik berfungsi dengan baik sesuai maksud dan tujuan. Ya, ini harus dipertimbangkan dalam kita merancang instalasi tenaga listrik 3 fasa. Ya, kemudian prinsip dasar instalasi listrik 3 fasa ini yang pertama adalah keamanan. Instalasi listrik 3 fasa harus terjamin keamanan, keselamatan bagi makhluk hidup serta benda di lingkungan tempat instalasi tersebut dipasang. Sehingga instalasi harus direncanakan dipasang sesuai standar dan persyaratan baik kuil, SPLN maupun IEC, International Electrical Commission. Agar tercapai keamanan tinggi, maka perlu proteksi yang sanggup merespon dan mengatasi dengan cepat dan akurat setiap resiko gangguan yang mungkin timbul pada instalasi. Ya, kemudian yang kedua adalah keandalan instalasi ini. Instalasi tenaga listrik 3 fasa harus tahan lama, sistem kelistrikannya awet dan menggunakan peralatan yang standar. Kemudahan, pengoperasian sistem dapat dilakukan dengan mudah, pemasangan instalasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat, serta mudah dilakukan perubahan atau pemeliharaan jika diperlukan pengembangan instalasi. Kemudian yang selanjutnya adalah ekonomis. Pertimbangan instalasi ini harus ekonomis. Instalasi tenaga listrik 3 fasa harus ekonomis agar dapat menghemat biaya yang dikeluarkan untuk pengoperasian sistem, pemakaian, pemeliharaan, perbaikan maupun pengembangan daripada sistem tersebut. Ketersediaan, ketersediaan yang dimaksud adalah adanya komponen pengganti dari sistem yang dipasang, ketersediaan ruang bila dibutuhkan pengembangan daripada sistem atau dibutuhkan penambahan atau modifikasi daripada instalasi tenaga listrik 3 fasa yang sudah dipasang nantinya. Dampak lingkungan yang selanjutnya. Dalam perencanaan sistem 3 fasa harus memperhatikan dampak bagi lingkungan, baik dampak lingkungan bagi peralatan maupun sebaliknya. Dampaknya akan membahayakan peralatannya ataupun peralatannya berdampak pada lingkungan atau tidak. Ini juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir adalah kerapihan estetika atau keindahan. Segi estetika perlu diperhatikan dalam perencanaan, pemasangan komponen serta pemasangan yang rapi dan selaras sehingga baik dilihat maupun akan nyaman untuk digunakan. Oke kita lanjutkan. Gambar perencanaan. Dalam sebuah perancangan kita perlu adanya gambar perencanaan. Gambar perencanaan ini yang pertama adalah gambar situasi. Gambar lokasi instalasi tenaga listrik 3 fasa yang akan kita pasang. Ini meliputi keterangan alamat lengkapnya, jarak gedung dengan tiang listrik atau
sumber listriknya, kode tiang dan trafo, kode arah mata angin. Nah, ini adalah contohnya ya. A ini adalah yang kotak A di arsir, ini adalah lokasi ya, lokasi yang akan dipasang sistem 3 fasa kita. Kemudian B ini adalah jarak ya, B ini adalah jarak ya, bangunan dari tiang listrik atau trafo atau sumber listrik terdekat. Kemudian C adalah pastinya kalau mengambil dari trafo atau sumber listrik atau tiang, pastinya ada kode tiang atau trafo, kemudian nama jalan ya, kemudian ada petunjuk arah ya, utara, selatan dan lain sebagainya. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah gambar instalasi. Gambar instalasi ini adalah gambar tata letak perlengkapan listrik seperti PHB, saklar, kotak kontak, serta rencana hubungan listrik pada instalasi tersebut. Jadi, misalnya ada sebuah bengkel nih, seperti yang ada di gambar. Di sana PHB-nya akan ada di mana, kemudian hubungannya ke lampu, hubungannya ke beban motor, ini dan pengoperasinya menggunakan apa, apakah menggunakan stop kontak ataukah menggunakan saklar, ini tergambar ya di gambar instalasi. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada gambar diagram garis tunggal atau one line diagram ya. Gambar diagram garis tunggal ini meliputi gambar PHB lengkap, ukuran dan jenis pengantar, kemudian sistem pembumian. Ya, ini contohnya ada PHB, kemudian ada sistem pembumiannya, kemudian MCB-nya ke kapasitasnya berapa, ya. Ya, kemudian sebenarnya ada di sini ada keterangan juga terkait dengan ukuran penghantarnya yang digunakan, jenisnya apa, ya. Kemudian bebannya juga dituliskan mestinya. Ya, ini baru digambarkan beban motor, beban lampu, beban stop kontak, dan besarnya pengaman serta sistem pembumiannya. Ya, seperti itu ya. Jika ini bermanfaat, silahkan untuk tekan tombol subscribe dan notifikasinya. Bagi yang belum, yang sudah, saya ucapkan terima kasih karena Ruang Praktek Listrik ini akan update video-video terkait kelistrikan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, yang keempat adalah perencanaan ukuran pengantar ya, karena pengantar ini pastinya akan kalau untuk instalasi penerangan rumah tinggal tidak begitu berpengaruh sekali. Tetapi kalau untuk instalasi tenaga listrik 3 fasa ini hal yang sangat perlu diperhitungkan atau direncanakan. Ya, ukuran pengantar listrik ditentukan dengan beberapa pertimbangan. Arus listrik yang mengalir besarnya berapa, kerapatan arus listriknya, tahanan pengantar, kemudian daya hantar dari bahan pengantar, ini sangat berpengaruh. Ya, kemudian cara untuk menentukan kemampuan hantar arus atau KHA pengantar. Ya, ini adalah contoh sederhana. Ukuran penampang pengantar listrik untuk sirkuit akhir. Ya, KHA pengantar yang melayani satu buah motor listrik ini adalah besarnya adalah 125% kali arus nominal motor. Jika melayani lebih dari satu buah motor listrik, maka untuk menentukan kemampuan hantar arus daripada penghantar adalah dengan rumus 125% kali I nominal terbesar, hasilnya ditambah dengan I nominal motor-motor yang lain. Ya, kemudian luas penampang nominalnya. Ya, untuk pengantar berisolasi, sirkuit cabang harus mempunyai penampang tidak kurang dari 4 mm. Tidak boleh kurang dari 4 mm persegi. Ya. Kemudian untuk rugi tegangan pada instalasi tenaga listrik 3 fasa itu maksimal besarnya adalah 5%. Rugi tegangannya maksimal 5%. Turunnya tegangan dari sumber ke beban akhir tidak boleh dari 5%. Drop tegangannya. Cara menentukan nilai nominal pengaman sirkuit akhir dan cabang. Ya, menentukan alat proteksi sirkuit akhir. Ya, alat proteksinya mau pakai apa? MCB atau sikring. Kemudian menentukan nilai pemutus sirkuit akhir atau sirkuit cabang. Ya, ini untuk menentukannya secara garis besar kita menggunakan KHA daripada arus nominal motor-motor yang ada di atau yang akan dilayani oleh instalasi kita. Ya, ini gambaran sederhananya ya, bahwa instalasi sirkuit akhirnya di sini misalnya ya, ini adalah salah satu contoh sirkuit akhir melayani sebuah motor. Ada kendali, ada pengaman motor, kemudian di sini ada pengaman hubung pendek, kemudian ada busbar sirkuit cabang, di sini adalah pengaman
sirkuit cabang. Kalau ini adalah pengaman sirkuit akhir. Oke. KHA tidak boleh kurang dari 125% arus nominal beban penuh pada satu motor. Sedangkan untuk 2 motor atau lebih tidak boleh memiliki KHA kurang dari jumlah arus beban penuh semua motor ditambah dengan 25% dari arus beban penuh motor terbesar. Ya, jadi tadi sudah kita singgung di awal. Setiap motor harus diproteksi sendiri terhadap arus lebih yang diakibatkan oleh hubung singkat, kecuali untuk motor ya ini. Motor yang terhubung pada sirkuit akhir yang diproteksi arus hubung pendek ya, mempunyai nominal atau setelan tidak lebih dari 16 ampere. Gabungan motor yang merupakan bagian daripada mesin atau perlengkapan, asal setiap motor diproteksi oleh satu atau lebih relay arus lebih, mempunyai nilai nominal memenuhi puil, dan yang dapat digerakkan oleh sebuah saklar untuk menghentikan semua motor sekaligus. Ya, kemudian ini aturannya. Dalam lingkungan dengan gas, uap, dan lain sebagainya dan mudah terbakar atau meledak, setiap motor yang dipasang tetap harus diproteksi terhadap beban lebih. Setiap motor fasa 3 atau motor berdaya pengenal 1 daya kuda atau lebih, 1 horsepower, 1 HP, dan dipasang tetap dan dijalankan tanpa pengawasan harus diproteksi terhadap beban lebih. Gawai proteksi beban lebih yang dimaksud ya tidak boleh mempunyai nilai pengenal atau disetel pada nilai yang lebih tinggi dari yang diperlukan untuk mengasut motor pada beban penuh. Dalam waktu tunda, gawai proteksi beban lebih tersebut tidak boleh lebih lama dari yang diperlukan untuk memungkinkan motor diasut dan dipercepat pada beban penuh. Ya, itu teorinya. Kemudian nilai nominal arus dan proteksi atau pengaman terhadap hubung pendek harus dipilih sehingga motor tersebut dapat diasut. Untuk sirkuit akhir yang menyuplai motor tunggal atau beberapa motor tidak boleh melebihi nilai yang terdapat pada tabel di bawah ini. Ya, ini jenis motornya misalnya motor sangkar atau serempak dengan pengasutan bintang segitiga langsung pada jaringan atau direct online starter ya, dengan reaktor atau resistor, dan motor fasa tunggal pemutus sirkuitnya adalah 250%-nya ya, 2,5 kalinya arus nominal. Kemudian kalau menggunakan pengaman rebur adalah 400% ya, persentase arus beban penuhnya. Kemudian motor sangkar atau serempak dengan pengasutan auto transformer atau motor sangkar reaktansi tinggi ya, ini 200% rumusnya, dan kalau menggunakan pengaman lebur 400. Kemudian motor lilit dan arus searah, ini pemutus sirkuit akhirnya adalah proteksi sirkuit motor sirkuit akhirnya 150%, dan kalau menggunakan pengaman lebur 400%. Ya. Berdasarkan PUIL 2011, sirkuit cabang yang menyuplai beberapa motor terdiri atas penghantar dan ukuran berdasarkan ya, pasal 5532 ini harus dilengkapi dengan proteksi arus lebih yang tidak melebihi nilai pengenal atau setel gawai proteksi sirkuit akhir motor yang tertinggi berdasarkan pasal 55523 ditambah dengan jumlah arus beban penuh semua motor lain yang disuplai oleh sirkuit tersebut. Ya, penghantar sirkuit akhir yang menyuplai 2 motor atau lebih tidak boleh mempunyai KHA kurang dari jumlah arus beban penuh motor yang ditambah 25% dari arus beban penuh motor terbesar dalam kelompok tersebut. Yang dianggap motor terbesar ialah yang mempunyai arus beban penuh tertinggi. Untuk sirkuit akhir yang menyuplai beberapa motor, nilai pengenal atau setelan gawai proteksi hubung pendek tidak boleh melebihi nilai terbesar dihitung menurut tabel 552 nanti ya. Untuk masing-masing motor ditambah dengan jumlah arus beban penuh motor lain dalam sirkuit akhir tersebut. Ya, misalnya suatu sirkuit cabang motor dengan tegangan 230 mensuplai motor berikut. Ada 3 motor. Motor sangkar dengan pengasutan bintang segitiga arus nominal 42 ampere. Motor serempak dengan pengasutan atau transformer arus nominal beban penuh 54 ampere. Kemudian ada motor rotor lilit arus nominal beban penuh 68 ampere. Untuk menghitung pengantar sirkuit cabangnya yaitu dengan cara
tidak boleh kurang dari 42 tambah 54 tambah 1,25 kali IN terbesarnya adalah yang 68 ampere, yaitu 181 ampere. Sedangkan untuk menentukan setelan maksimum gawe proteksi masing-masing motor adalah sebagai berikut. Rotor sangkar tadi adalah kalau menggunakan MCB 250% kali 42 ampere, 105 ampere. Rotor serempak 200% kali 54 ampere. Rotor lilit 150% kali 68 ampere, 102 ampere. Ini contoh sederhananya. Nah, maka setelan gawe maksimum proteksi sirkuit cabang ya, terhadap hubung pendek tidak boleh lebih dari 108 ampere, 42, 68, jadi tidak boleh lebih dari 218 ampere. Dengan demikian, setelan maksimum gawe pengaman hubung pendek masing-masing sirkuit cabang adalah 218 ampere dan 150% kali 68 ampere. Setelan maksimum gawe proteksi hubung pendek saluran utama tidak boleh melebihi 218 ampere tambah 68 ampere atau 286 ampere. Nah, kalau digambarkan di sini tadi ada rotor sangkar 42 ampere, IN motor serempak 54 ampere, IN rotor lilit 68 ampere ya. Ini KHA-nya tadi sudah kita hitung bersama-sama. Untuk pengaman pemutus di sini ya, ini tadi adalah besarnya tinggal dikalikan saja ya, 1,25 kali 42 ampere, 1,25 kali 54 dan seterusnya. Nah, kalau rotor sangkar mohon maaf 250 ya, kalau rotor lilit 150%. Kemudian di sini menjadikan besarnya pengaman sirkuit cabang ini ya, ini adalah 108 tambah 68 tambah 42, 218 ampere di sini. Ditambah ada 102 di sini ya. Sehingga sirkuit setelan maksimum pemutus daya ini adalah 208 tambah 68 ampere, 286 ampere. Oke teman-teman, semoga untuk video perancangan instalasi tenaga listrik yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan terima kasih yang sudah subscribe maupun menekan tombol notifikasinya untuk perkembangan dari channel ini. Untuk teman-teman yang belum, silahkan untuk menekan tombol subscribe dan notifikasinya. Ya, sampai berjumpa kembali di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.